Hari ini saya ingin menyampaikan tentang pilar-pilar keluarga. Ya, bukan berarti firman ini ditujukan hanya untuk yang sudah berkeluarga, tidak. Justru yang masih single, saudara mendapatkan kesempatan untuk belajar terlebih dahulu. Bagaimana caranya membangun sebuah keluarga, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang keluarga yang sehat, ya. Jadi saudara bisa menyiapkan diri untuk mencatatnya, untuk menerima setiap kebenaran firman ini. Saya percaya ini akan menjadi sebuah fondasi yang kuat buat saudara. Amin, ya. Karena penting bagi kita untuk menerima setiap firman Tuhan. Firman Tuhan itu baik buat kita semua. Saya kasih contoh, kalau kita mau menjadi seorang dokter, kita perlu belajar supaya kita bisa jadi dokter. Betul ya? Gak mungkin tiba-tiba langsung jadi dokter. Bahaya, obat apa yang dikasihkan. Kalau kita mau jadi insinyur, jadi seorang apalagi pendeta sekalipun, arsitek, saudara, semua ada sekolahnya. Sekolah dulu, supaya bisa jadi arsitek, bisa jadi dokter, bisa jadi insinyur, dan lain sebagainya. Sekolah yang baik kita dipersiapkan. Tapi untuk menjadi suami, untuk menjadi istri, untuk menjadi papa atau menjadi mama, ada sekolahnya enggak? Yang sudah menikah tadi yang angkat tangan, dulu sebelum jadi suami dan sekarang menjadi suami, dulu sekolah dulu enggak? Sekolah menjadi suami, sekolah menjadi istri dulu. Saya mau punya anak, saya sekolah jadi papa dulu. Jadi sekolah jadi mama dulu. Ada? Nggak ada. Berarti nekat. Betul nggak? Berarti yang menikah itu nekat. Ya, modalnya apa? Nekat aja. Kamu cinta, aku cinta, kita menikah. Nah, tapi kita bersyukur bahwa saudara, Tuhan telah menyediakan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Seringkali saya sampaikan, firman Tuhan itu manual book buat kita semua. Buku petunjuk. Oleh sebab itu kita perlu rajin mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu rajin untuk saat teduh, untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita itu dipenuhi dengan hikmat daripada Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara menjalani hidup tidak modal nekat. Mau menikah, nekat aja. Ya, mau punya keturunan, pokoknya nekat aja. Nah, tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita tidak modal nekat lagi. Tapi ada tuntunan ilahi. Amin. Hikmat itu apa? Hikmat itu pengertian. Pengertian atau tuntunan atau pimpinan Tuhan buat kita semua. Agar kita dapat menjalani hidup kita dengan lebih baik. Halo, amin. Butuh apa saudara namanya? Hikmat. Butuh hikmat. Bukan nekat. Itu berbeda. Nah, ingin saya ajak saudara untuk melihat Amsal 24. Amsal 24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Amsal 24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Yang sudah menemukan ayat ini katakan, saya suka ayat ini. Belum kedengaran, saya harus paksa saudara suka ayat ini. 2, 3. Ya, harus dihitung dulu. Oke, saya akan ajak saudara baca bersama-sama. 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Perhatikan baik-baik. Dengan hikmat rumah didirikan, bukan dengan nekat rumah didirikan. Ya, kita perlu hikmat karena ketika kita dipenuhi hikmat daripada Tuhan, kita akan menjadi apa saudara? Pandai. Ya, pandai untuk menjalankan, untuk bisa membangun rumah yang akan kita tempati.
rumah yang kita impikan, rumah yang kita mimpikan. Seperti siapa? Seperti Raja Salomo. Ya, ketika Salomo dipilih untuk menjadi seorang raja, saudara, Salomo membawa korban bakaran terbesar yang dilakukan pada zaman itu, 1000 lembu korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, apa yang kau minta Salomo? Kalau saudara ditanya seperti itu, minta apa? Coba. Minta kekayaan, minta harta, betul ya. Minta kepopuleran, nama besar dan lain sebagainya. Tapi tidak dilakukan oleh Salomo. Salomo meminta, Tuhan berikan aku hikmat kebijaksanaan. Luar biasa bukan? Salomo tidak meminta kemuliaan, tidak meminta harta, bahkan tidak meminta nyawa dari orang yang membencinya. Tuhan, si A ini benci sama aku, ambil nyawanya. Gitu. Tidak dilakukan oleh Salomo. Salomo minta, Tuhan berikan aku hikmat kebijaksanaan, supaya aku bisa memimpin kerajaan yang Tuhan percayakan. Dan luar biasanya ketika Salomo meminta hikmat, Tuhan sertai dengan bonus-bonus tambahan. Ketika Tuhan mendengar, yang engkau minta adalah hikmat, aku akan berikan engkau kekayaan dan kemuliaan. Luar biasa bukan, saudara? Lihat, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita diberikan hikmat daripada Tuhan dan kita berjalan di dalam kehendak-Nya, ada berkat-berkat Tuhan yang menyertai hidup saudara. Kadangkala kita berpikir, Tuhan gak mungkin. Mana bisa seperti ini Tuhan? Ini mustahil. Banyak orang yang sudah berkata, ini gak laku. Atau tempatnya ini gak baik. Tempatnya ini gak bagus dan lain sebagainya. Mana mungkin? Tapi dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan yang menyertai, siapa yang dapat menghentikannya? Halo, amin. Siapa yang dapat membatalkannya? Kalau Tuhan sudah menyertai kita semua, maka saudara, apapun yang kita lakukan akan dibuatnya berhasil. Katakan amin. Ya, lihat ayat yang ke-24, ayat yang keempat. Dan dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Tentu kita senang ruangan-ruangan di dalam rumah kita diisi dengan hal-hal dengan barang-barang yang menarik, dengan barang-barang yang berharga. Kalau kita masuk ke ruang tamu, senang sekali, tempatnya bagus, indah, ada tempat duduk yang enak, untuk buat duduk-duduk, buat santai, untuk family time di sana. Masuk ke ruang makan, tempatnya juga enak, meja makannya enak. Meja makan kok enak ya. Makanannya yang enak. Ke dapur, ke kamar, nuansanya nyaman untuk ditinggalin. Enak bukan, saudara? Tapi yang dimaksud ini bukan harta benda saja, saudara. Percuma semua harta benda yang indah, harta benda yang mewah, kalau tidak ada keharmonisan di dalamnya. Karena benda mati tidak akan bisa membahagiakan saudara. Tidak akan bisa menyenangkan hati saudara. Benda mati tidak bisa mengasihi saudara. Ya, benda mati tetap benda mati. Hanya bisa dilihat oleh mata. Ya, benda mati itu hanya bisa untuk digunakan. Dengarkan baik-baik, benda mati itu hanya untuk digunakan. Tetapi manusia itu untuk apa saudara? Dikasihi. Orang-orang yang di dalamnya itu perlu dikasihi. Oleh sebab itu, isilah keluarga, rumah Anda. Bukan dengan hal-hal yang lainnya, boleh kalau mau diisi. Tapi jangan lupa, ya, yang namanya kasih. Amin. Dengan hikmat membangun sebuah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya saya ingin ajak saudara untuk melihat di dalam Amsal 9
ayat yang pertama. Amsal 9 ayat yang pertama. Yang sudah menemukan katakan amin. Belum banyak yang menemukan. Amsal 9 ayat yang pertama yang sudah menemukan katakan amin. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Lihat, dengan hikmat, dengan tuntunan Tuhan, pengertian daripada Tuhan, pimpinan Tuhan, ya, kita dapat menegakkan ketujuh tiang itu. Jadi, di dalam rumah itu harus ada 7 tiang yang berdiri dengan tegak. 7 pilar yang berdiri dengan tegak. Untuk menopang rumah itu, supaya rumah itu dapat berdiri dengan baik. Berdiri dengan teguh. Sekalipun ada badai, ada hujan dan sebagainya, rumah itu akan tetap berdiri dengan teguh. Karena apa saudara? Dalam kehidupan selalu ada tantangan. Di dalam keluarga selalu ada tantangan, Bapak Saudara. Hidup single aja ada tantangannya. Apalagi hidup berdua, apalagi hidup satu keluarga. Dikaruniai anak 2 atau anak 3 atau anak 5. Ada yang mungkin 10. Ya, tergantung keluarganya masing-masing. Semuanya ada tantangan. Makanya saya sering kali sampaikan, saudara, orang yang menikah itu adalah orang yang paling berani. Kenapa kok berani? Karena dia berani untuk memilih hidup bersama. Ya, karena apa saudara? Tantangannya berbeda. Orang yang hidup single dengan orang yang hidup berkeluarga itu tantangannya pasti berbeda. Nah, jadi hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiang itu, 7 pilar itu. Seperti gedung ini, di sini ada 6 tiang yang kelihatan, ada 1 tiang yang tidak kelihatan berarti ya. Ada 6 tiang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kelihatan. Satunya mana? Kan 7, satunya tidak terlihat. Minggu depan baru tahu nanti ya. Nah, ada 7 pilar. Tiang itu bicara tentang pilar juga. Ada 7 pilar yang akan menegakkan rumah itu, yang akan menegakkan bangunan itu, sehingga bangunan itu atau keluarga itu akan berdiri dengan teguh. Yang pertama, jika saudara suka mencatat, catatlah. Yang pertama adalah pilar kasih. Katakan kasih. Pilar kasih. Penting sekali untuk membangun sebuah keluarga, itu dibutuhkan kasih. Perlu sekali, harus ada yang namanya kasih. Kasih itu penting. Kasih itu tidak boleh hilang. Karena apa saudara? Kasih itu perekat di dalam rumah. Kasih itu perekat di dalam keluarga saudara. Seperti semennya atau seperti lemnya yang menyatukan satu dengan yang lainnya. Itu diperlukan kasih. Gak mungkin orang yang menikah ya tanpa kasih. Aku benci sama kamu, makanya aku menikah sama kamu. Ada yang seperti itu. Bencinya beda. Benar-benar cinta. Gitu. Itu benci yang berbeda. Tapi kalau orang dendam, aku gak suka sama orang itu, tidak mungkin bisa menikah. Orang yang menikah pasti ada yang namanya cinta. Saling mencintai. Saling mengasihi. Makanya mau sampai masuk ke dalam jenjang pernikahan. Jadi saudara yang masih single-single, perhatikan dengan baik. Dalam membangun sebuah hubungan sampai pada pernikahan, perlu yang namanya kasih. Saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kasih ini perekat. Kasih itu tidak boleh menjadi luntur. Kasih itu harus terus dibangun. Istri saya sering menyampaikan ini kepada saya juga. Kasih itu harus dijaga. Kasih itu seperti sesuatu yang hidup. Kalau kasih itu tidak dijaga, maka kasih itu akan menurun. Kasih itu bahkan akan menjadi padam. Kasih itu seperti
nilai uang, fluktuatif, bisa naik turun. Kalau tidak diperhatikan dengan baik, kalau tidak dijaga, dirawat dengan baik, kasih itu akan menjadi hambar. Dan apa akibatnya kalau kasih itu menjadi hambar? Kalau kasih itu menjadi hambar, maka tidak ada kepedulian lagi. Kamu, aku. Bahayanya lagi, kalau sudah punya keturunan. Kasihan anaknya. Bagaimana dengan anaknya? Nah saudara, kasih itu harus dijaga. Kasih itu harus dibangun. Sampai kapan? Selamanya. Halo, amin. Selamanya harus dijaga dengan baik, harus terus dibangun. Ya, nah saya ingin ajak saudara lihat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-22. Efesus 5 ayat yang ke-22. Yang sudah menemukan katakan amin. Lihat, Tuhan ajarkan buat kita semua. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya, ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sampai seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suamimu. Dulu ketika saya membaca ayat ini, ya, beberapa tahun yang lalu cukup lama, saya berpikir, saya mengira ini adalah sebuah hubungan timbal balik. Ternyata saya salah. Ya, ini bukan sebuah hubungan timbal balik. Kamu menghormati aku akan mengasihi kamu. Kalau kamu tidak menghormati aku tidak mengasihi kamu. Atau sebaliknya, yang istrinya berkata, yang wanita akan berkata, kamu mengasihi aku, maka aku akan menghormati kamu. Kalau kamu nggak mengasihi aku tidak menghormati kamu. Ternyata itu salah besar. Kalau ada bunyinya tetot, 4 kali, tetot. Salah. Ini bukan bicara tentang hubungan yang timbal balik. Aku melakukan, akan mendapatkan balasannya, mendapatkan imbalannya. Bukan. Kasih itu tidak mengharapkan balasan. Amin. Enggak ada yang amin nih. Jadi mengharapkan, wah sayang dong. Padahal saya sudah sediakan coklat nih buat besok. Kasih itu tidak mengharapkan balasan. Tidak mengharapkan timbal balik. Bahkan ada firman Tuhan yang mengajarkan tangan kanan memberi, tangan kirinya mana? Mana? Ayo balas. Nah, tangan kirinya disembunyikan. Artinya saudara, kasih itu tidak mengharapkan balasan. Yang setuju dengan saya katakan amin.
ketika saudara mempraktekkan firman ini, saudara hanya menjadi satu pribadi yang taat kepada firman. Kalau saudara mempraktekkan firman Tuhan, saudara kedapatan benar di mata Tuhan. Aku sudah melakukan ini, tapi pasanganku tidak melakukannya. Itu urusannya orang tersebut, pasangan Anda terhadap Tuhan. Yang penting saudara sudah mempraktekkan firman Tuhan terlebih dahulu. Selanjutnya bagiannya Tuhan. Amin saudara. Saya yakin setiap perbuatan baik yang keluar dari hidup kita, apapun yang kita tabur, semuanya akan kita tuai. Kalau kita menabur hal-hal yang benar, suatu kali nanti saudara akan menuai hal-hal yang benar. Amin. Jadi tidak perlu untuk menunggu balasan. Tidak perlu menunggu. Kalau aku melakukan ini, kamu harus melakukan ini juga kepada aku. Itu bukan kasih. Itu namanya menuntut. Paham saudara? Dan firman Tuhan mengajarkan, hai istri, tunduklah kepada suami. Belajarlah respect. Belajarlah untuk menghormati. Lalu suami, hai suami, kasihlah istrimu. Seperti apa mengasihi? Firman Tuhan tertulis, kasihilah seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat itu seperti apa? Kira-kira seperti apa Kristus mengasihi jemaat? Kasihnya itu sampai mati di atas kayu salib. Bukan berarti saudara harus mati di atas kayu salib. Bukan. Tapi belajarlah untuk berani berkorban. Amin. Belajarlah untuk berani berkorban. Untuk keluarga Anda, untuk pasangan Anda. Nah, itu yang Tuhan ajarkan. Ya. Lihat di ayat yang ke-28, suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Seperti hari ini saudara, seperti apa saudara mengasihi diri saudara, itulah yang harus saudara lakukan kepada pasanganmu. Amin. Ya, kalau saudara sendiri tidak mau menyakiti diri Anda, tubuh Anda sendiri, jangan sakiti pasanganmu. Itu yang Tuhan ajarkan. Itu yang Tuhan tuntun buat kita, sehingga di ayat yang ke-32 dikatakan, rahasia ini besar. Ini kuncinya buat saudara untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati. Pilar ini harus betul-betul ditegakkan. Pilar ini nggak boleh runtuh. Suami istri harus betul-betul mengerjakannya dengan baik. Harus ada kerjasama. Karena pilar ini menjadi tanggung jawab bersama. Menjaganya supaya pilar ini tidak rusak. Demikian seperti hari ini, ya saudara, pilar-pilar ada yang di gedung ini. Saya sering kali memperhatikan pilar ini. Pilar ini nggak boleh rusak. Kalau satu pilar ini rusak, berarti gedung ini sudah dalam keadaan bahaya. Sewaktu-waktu bisa ambruk. Sewaktu-waktu bisa roboh bangunan ini. Oleh sebab itu pilar ini nggak boleh sembarangan. Harus dijaga dengan baik. Mau pasang TV ini pun harus dipasang dengan baik. Tidak boleh asal dibor, asal dipaku. Bahaya. Bangunan ini bisa roboh. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, kasih itu harus dijaga. Sampai kapan? Sampai selamanya. Pilar kasih itu harus berdiri dengan teguh. Harus berdiri dengan kokoh. Kasih. Karena kasih itu perekat, merekatkan satu dengan yang lain. Jika tidak, jika kasih itu sudah nggak ada, akhirnya yang muncul adalah kamu, aku. Uangmu, uangku. Atau ada yang uangmu, uangku. Waduh, ada loh kejadian seperti itu. Ya, suatu kali dalam sebuah rumah tangga konseling, ngomong banyak hal. Ya, dia bingung masalah keuangan rumah tangga.
Saya tanya bagaimana, cara mengatur keuangannya seperti apa? Ya, yang suaminya jawab, saya bagian untuk membayar rekening air, rekening listrik, pokoknya segala rekening-rekening tagihan itu saya. Istri, ya saya yang bagian untuk beli makanan, beli bumbu-bumbu, beli masakan, kebutuhan anak, itu bagian saya. Jadi bagian sendiri-sendiri, tabungannya sendiri-sendiri, gak apa-apa tabungannya sendiri-sendiri. Tapi saudara, harus dikelola bersama-sama. Ini enggak dikelola sendiri-sendiri. Ya, bagian bayar tagihan, ini bagian beli makanan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, saya tanya, kalau makan di luar siapa yang bayar? Enggak. Sering lihat ya. Kalau makan di luar ya kita gantian bayarnya. Loh ini rumah tangga loh. Ini sudah berkeluarga. Ya, ini sudah berkeluarga. Sudah menjadi satu. Kelolalah keuangan Anda bersama-sama. Tidak ada agenda yang tersembunyi. Ya, ini nanti poin yang selanjutnya sebenarnya ya. Jadi terbukalah, kelolalah bersama-sama apa yang sudah Tuhan percayakan kepadamu. Ya, dua sudah menjadi satu. Kelolalah bersama-sama. Amin. Ya, oke. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua. Pilar apakah itu? Pilar yang kedua adalah pilar kesetiaan. Ya, pilar kesetiaan. Kesetiaan itu berbicara juga tentang sebuah komitmen. Tidak ada orang yang bisa berkata, aku ini setia. Tidak ada orang yang bisa terburu-buru berbicara, aku ini orang yang setia. Karena seseorang tidak tahu hari esok itu seperti apa. 1 bulan kemudian itu seperti apa. 1 tahun kemudian seperti apa. Kalau sudah menjadi lebih tua, apakah masih bisa tetap setia? Apakah ketika rambut sudah menjadi putih, apakah masih bisa tetap setia? Ketika timbangan jadi naik, apakah masih bisa tetap setia? Nah, setia itu harus dibangun dari hari ke hari. Halo, amin. Dari hari ke hari. Ketika Anda bangun pagi, saudara sedang mengerjakan kesetiaan. Aku harus setia sepanjang hari ini. Bangun kesetiaan. Sampai malam saudara mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saya sudah menjalani sepanjang hari ini. Bangun pagi lagi, saudara berjuang lagi untuk menjadi orang yang setia. Kenapa saya sebut sebagai berjuang? Karena di sepanjang hari, di jam-jam, menit-menit yang saudara lewati, ada tantangan-tantangan tersendiri. Setiap orang pasti berbeda-beda. Jam-jam yang ada yang saudara lewati itu bisa menarik saudara menarik saudara daripada kesetiaan itu. Kalau saudara tidak menjaganya dengan takut akan Tuhan, saudara akan jatuh. Pilar itu akan rubuh. Halo, amin. Pilar itu akan runtuh. Maka saudara perlu tuntunan ilahi. Butuh hikmat dari Tuhan untuk menjalani hidup saudara dari jam ke jam, dari hari ke hari. Supaya saudara tidak nekat. Nekat itu bahaya. Nekat itu akan menghalalkan segala cara. Enggak apa-apa. Sedikit aja loh. Enggak apa-apa. Cuman temenan aja. Hati-hati. Hari ini saya harus sampaikan ini tegas dengan Anda yang sudah menikah atau yang masih single sekalipun. Ya. Untuk yang menikah terlebih dahulu, tidak ada istilah yang namanya TTM. TTM, ATM, apalagi pokoknya yang MM. Tidak ada istilah itu di dalam rumah tangga Anda. Enggak kok, cuma temenan aja.
Ya, suatu kali ada seorang profesional muda rumah tangga, ya sudah berkeluarga, keluarga muda. Istrinya mengeluh karena handphonenya disembunyiin, handphonenya sembunyiin. Ya, terus kalau masuk ke kamar mandi lama, ya sambil bawa handphonenya pegang tangan terus, ya sudah pegang terus, passwordnya juga nggak tahu, istrinya nggak bisa membukanya. Kalau sudah WA senyum-senyum sendiri, wah bahaya itu ya. Nah, datang minta konseling. Saya tanya kepada yang pria, ini siapa? Lu temen kok temen, sungguh kok teman. Benar teman, iya kok teman, gak ada apa-apa. Yang istrinya bohong kok gitu. Sungguhan kok teman. Oke teman ya, iya. Kalau gitu coba dihapus WA-nya itu, kontaknya dihapus. Sosial medianya di-leave aja. Gak usah join, gak usah gabung, gak usah pertemanan di sana. Mau nggak? Tahu nggak ekspresinya yang pria? Kayak kerasukan. Loh, kok jadi marah? Temen ya? Iya kok temen. Ya udah hapus aja. Jadi saya yang takut. Ya tuh nanti kalau dia berubah kan susah nanti. Jadi kungfu nanti ya. Lihat, kalau katanya teman, tapi suruh hapus beratnya bukan main. Ayo hapus. Saya tanya, mana yang lebih berharga? Pasanganmu, keluargamu, atau temanmu ini? Ya temanku lah kok. Keluargaku lebih berharga. Ya udah. Masuk akal ya saudara ya? Ya udah kalau keluarga atau pasanganmu lebih berharga, ya udah utamakan keluargamu, hapus ini. Hapus. Perlu waktu yang cukup lama untuk hapus itu. Tapi karena ketaatan saudara, keluarganya bisa diselamatkan. Coba seandainya nggak ada ketaatan, tidak ada takut akan Tuhan. Gak mau kok. Aku nggak ada apa-apa kok sama dia kok. Aku mau berteman terus sama si A ini. Nggak ada masalah. Kira-kira bagaimana dampak keluarganya? Bahaya saudara. Pilar kesetiaan itu mulai goyang. Mulai retak. Sewaktu-waktu bisa ambruk. Itu yang sudah berkeluarga. Ya. Yang sudah berkeluarga. Tidak ada TTM. Teman tapi mesra. Tidak ada. Kalau ada hari ini bertobatlah. Amin. Handphone Anda tidak perlu pasang fingerprint, sidik jari, terus apalagi pattern, seperti patternnya, sampai dia sendiri mau bukanya sampai bingung. Istriku pasti nggak tahu bukanya gimana. Tapi saya dan istri tidak ada yang tersembunyi. Anytime mau dibuka kapanpun, bahkan istri saya bisa fingerprintnya, istri saya juga bisa buka. Anytime mau cek sekalipun, mau lihat, nggak ada masalah. Karena tidak ada yang terselubung. Lucu lagi, saudara, beberapa tahun yang lalu itu saya diundang satu grup teman. Tahu nggak teman apa? Teman SD. Teman SD, bayangin, kok bisa ketemu saya juga berapa tahun yang lalu di grup SD. Pertama saya tanya, gimana mau join nggak ini? Saya tanya sama istri. Terus istri bilang, nggak usah lah, buat apa teman-teman SD juga. Padahal grup kami ini, di handphone kami ini, WA ini. Sudahlah, saya tidak haus akan grup. Percayalah, karena sudah banyak grup di dalam WA ini, cukup banyak. Ya, sudah cukup banyak. Please jangan buat grup lagi ya. Terlalu banyak. Lalu saya nggak masuk. Lalu di-add lagi saudara, saya tanya sama istri ya. Isinya cuma begini-begini, gimana? Ya udahlah, nggak apa-apa kalau memang seperti itu. Dan saya pun tidak tertarik sama sekali. Saya pun teman SD saudara mau ngomong pun sudah nggak nyambung.
Gitu. Ya udahlah, cuman ya rame-rame aja di sana. Saya pun ada grup yang lebih penting yang harus saya perhatikan, yaitu grup para leader Connect Group KMS Pontianak ini. Ada banyak grup-grup yang lain juga, ada grup full timer juga. Oh, kasih tepuk tangan. Ada grup pastor-pastor di sana, yang di mana Pastor Philip juga memberikan impartasi dan lain sebagainya. Ada grup-grup yang penting, grup regional, ada Pastor Yudi. Sudah, lebih penting itu, saudara. Lihat, kita harus tahu mana yang lebih penting, mana yang diperlukan. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, antara suami dan istri, enggak ada yang sembunyi. Belajarlah untuk terbuka. Nah, Matius 19 ayat yang ke-6. Matius 19 ayat yang ke-6. Yang sudah menemukan katakan amin. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, ketika saudara sudah memutuskan menikah, saudara tidak berhak untuk mengatakan putus atau cerai. Tidak berhak. Karena Tuhan sudah mempersatukannya. Jadi pernikahan itu saudara bukan pernikahan kontrak. Orang percaya, anak Tuhan, orang Kristen tidak mengenal kawin kontrak. Pernikahan Anda sekali untuk selama-lamanya. Amin. Kok kurang keras ya? Amin. Sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada masa kadaluarsanya. Jadi yang single-single, ya perhatikan dengan baik. Berdoalah dengan baik. Jangan sembarangan memilih. Oke, jangan sembarangan memilih. Berdoalah supaya saudara dapat orang yang tepat. Karena pernikahan itu sampai selama-lamanya. Sampai masa tua Anda, bahkan sampai saudara di surga pun saudara akan tetap mengerti, tetap mengenal siapa pasangan Anda. Ketika sudah dipanggil oleh Tuhan sampai ketemu di surga nanti, saudara akan ingat, oh kamu dulu adalah istriku waktu aku di bumi. Kamu yang mendampingi aku waktu di bumi. Istri juga akan tahu, oh kamu suamiku waktu aku di bumi yang mendampingi aku selama aku hidup. Sampai di surga, saudara tidak hilang ingatan. Amin. Saudara akan tetap ingat. Bahkan anak-anak kita akan ingat, ini papaku dulu, mamaku. Orang tua pun akan tahu, kamu anakku dulu waktu di bumi. Memang di dalam surga sudah tidak ada kawin mengawinkan. Tapi kita tidak hilang ingatan, kita akan tetap ingat siapa yang mendampingi kita sewaktu kita masih hidup di dunia ini. Jadi pernikahan itu untuk selamanya. Amin. Untuk selamanya kekal. Jaga pernikahan Anda dengan baik. Ya, jaga pernikahan Anda. Dan pernikahan orang percaya, saudara sebagai anak Tuhan, juga tidak mengenal yang namanya poligami. Tidak ada istilah seperti itu. Satu, untuk selamanya. Amin. Dijaga dengan baik. Bangunlah pilar kesetiaan ini. Apapun situasinya, kondisinya, dalam keadaan diberkati atau dalam keadaan kekurangan. Ayo, bangunlah bersama-sama. Kalau tadi membangun pilar bersama-sama, pilar kasih bersama-sama, membangun pilar kesetiaan juga harus bersama-sama. Ketika pasangan Anda mungkin dalam pekerjaan mungkin kesulitan, ayo saling support, saling mendoakan supaya rumah tangga Anda diberkati. Jangan hati-hati mulut, jangan sampai terlalu lancang dan berkata, putus. Hati-hati. Ya,
Tapi ayo bangun kembali. Saya percaya suami istri, minggu depan saya akan sampaikan sesuatu yang luar biasa untuk pilar yang selanjutnya. Hari ini 3 pilar, minggu depan 4 pilar yang akan saya bagikan. Jadi membangun sebuah keluarga itu harus 7 pilar. Jadi kalau saudara datang hari ini mendapatkan 3 pilar, minggu depan kalau saudara nggak datang, saudara hanya punya 3 pilar. Jadi saudara minggu depan harus datang supaya dapat 7 pilar. Amin, ya. Jadi minggu depan saya akan bagikan tentang di mana suami istri dapat bekerja sama dengan baik. Di situ ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Nah, tadi saya hampir kelupaan tadi bicara tentang yang rumah tangga, nggak ada TTM. Yang single-single hari ini, ketika saudara menjalani sebuah relationship, hati-hati juga. Kalau saudara sedang menjalani sebuah relationship dengan seseorang, dan seseorang itu sudah tahu ya niat Anda, jagalah hubungan itu dengan baik. Jangan tembak sana, tembak sini, tembak situ, semua ditembak. Hati-hati, itu benih, benih ketidaksetiaan. Ya, berdoalah. Satu ini doakan selesaikan dulu. Satu belum selesai, coba tembak yang lain. Satu belum selesai, tembak lagi yang lain. Hati-hati. Ini ada kejadiannya, saudara. Ya, di suatu kota, di saat ada seorang profesional muda. Itu konseling, kok suka sama si A. Udah berdoa aja, simpan cintamu itu. Jangan terburu-buru menyatakan cinta. Ini kan Valentine ya, pas. Jangan terburu-buru menyatakan cinta. Cintamu nanti tidak powerful lagi. Gitu loh. Cinta itu disimpan dengan baik. Jangan terburu-buru, sana I love you, sana I love you, sana I love you. Di mana-mana I love you. Gitu. Nah, setelah itu saudara saya udah bilang, doa. Ya, doa dulu. Jangan terburu-buru. Bangunlah pertemanan. Ya, ternyata dia tidak lakukan itu. Karena rasa cintanya sudah menguasainya. Cintamu menghanguskan. Cintanya sekuat maut seperti itu. Ya coba. Ternyata yang wanita nggak suka. Ditolak. Aduh kok dia nggak mau kok. Makanya jangan. Saya coba yang ini aja kok. Lu kok coba yang ini. Jangan sudah. Berdoa aja tenang. Saudara nggak mau nyoba lagi, ya sudah dikasih tahu, ya dia masih nggak mau nurut, akhirnya dari kelompok yang wanita-wanita itu bilang, hati-hati lo sama si A ini. Nah kan, saya sudah bilang, dia bilang, kok semua menjauhi saya, makanya takut sama kamu. Ya, jadi saudara dengarkan baik-baik. Jangan terburu-buru menyatakan cinta. Memang Valentine besok. Saya memadamkan api cintamu. Tak padamkan dulu ya. Berdoa dulu. Waduh kok tinggal beberapa jam lagi sudah Valentine ini ya. Tenang, berdoa. Tuhan akan berikan orang yang terbaik buat hidup saudara. Amin. Melayani Tuhan aja, seperti teman-teman yang sudah melayani ini ya, sepanjang hari dari pagi sampai malam ini, 3 ronde melayani, seperti ada melayani Tuhan, kasih nama satu persatu ciptaan Tuhan, sampai dia lelah, sampai Adam itu capek tidur, Tuhan kasih surprise, betul nggak? Ketika Adam itu tidur, diambilnya tulang rusuk dan ciptakanlah seorang wanita. Ketika dia buka mata, wow, ada seseorang yang sudah Tuhan sediakan. Ketika saudara fokus kepada Tuhan, fokus kepada pelayanan, tiba-tiba Tuhan akan sediakan orang yang terbaik buat hidup saudara. Aminnya cuma 1 orang gitu. Halo amin. Ya, yang single-single sabar. Sabar itu indah pada waktunya. Amin ya. Jangan terburu-buru. Pilar yang ketiga. Pilar apakah itu? Pilar kasih, pilar kesetiaan. Yang ketiga adalah
pilar kepercayaan. Pilar apa saudara? Kepercayaan. Kalau hari ini seseorang itu sudah percaya kepada Anda, jagalah kepercayaan itu dengan baik. Kalau pasangan Anda, suami Anda atau istri Anda sudah percaya kepadamu, jagalah kepercayaan itu dengan baik. Amin. Jangan disia-siakan karena kepercayaan itu nilainya sangat mahal. Kepercayaan itu tidak bisa dibangun dalam sehari, tidak bisa dibangun dalam semalam. Kepercayaan itu dibangun sama seperti kesetiaan tadi, dibangun setiap hari. Penting pilar kepercayaan itu ada di dalam rumah tangga. Jika tidak ada, saudara, yang muncul apa? Curiga. Saling curiga satu dengan yang lainnya. Kira-kira kalau curiga terus, bisa damai enggak di hati? Bisa damai enggak? Enggak. Pergi sama siapa? Makan sama siapa? Terus akan curiga. Enggak enak. Ada lagunya ya, pergi sama siapa, makan sama siapa, ada lagunya, nggak usah diiringi itu. Indira cari lagunya, lagu apa ya? Curiga, terus saling curiga. Hidup pun nggak akan tenang, rumah tangga Anda juga tidak akan tenang. Bangun untuk saling percaya satu dengan yang lain. Jangan sia-siakan kepercayaan yang sudah diberikan kepada saudara. Karena kepercayaan itu tidak dapat dibeli oleh uang. Aku kasih kamu ya 1 juta, kamu percaya sama aku. Gak bisa. Percaya itu selalu muncul dari hati, bukan dari mulut. Ya aku percaya sama kamu, hati gimana? Kepercayaan itu dari hati. Sama halnya kita hari ini, Tuhan aku percaya kepadamu. Percaya kepada Tuhan bukan karena berkat-berkatnya, karena pribadinya. Amin. Di dalam rumah tangga pun sama. Percaya itu harus lahir dari hati. Dari hati kita. Percaya kepada pasangan kita. Kalau ada kasih, ada kesetiaan, saya percaya saudara, kepercayaan itu akan terbangun. Seperti saya katakan tadi, tidak ada agenda pribadi. Tidak ada yang terselubung. Seperti handphone tadi. Tidak ada yang terselubung. Tidak ada rahasia-rahasiaan. Dalam hal keuangan pun sama. Tidak ada pembukuan sendiri. Terbukalah dengan pasangan Anda. Masalah keuangan. Dalam hal lainnya juga sama. Dalam pertemanan saudara, handphone saudara, tidak ada yang terselubung. Karena apa saudara? Karena 2 sudah menjadi 1. Amin. 2 menjadi 1. Bangun kepercayaan itu di dalam rumah tangga saudara. Katakan amin. Itu pilar yang ketiga. Bangunlah bersama-sama.